Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah soal persamaan fungsi logaritma. Kita sepakat bahwa kalau dia adalah sebuah persamaan fungsi logaritma, artinya dia dipisahkan oleh tanda sama dengan. Sebelah kanan harus punya satu buah logaritma, dan sebelah kiri juga harus punya satu buah logaritma. Tapi ternyata di dalam soal kita ini ada persamaan yang belum cantik nih, sebelah kirinya belum berupa satu buah logaritma. Artinya kita harus menggabungkan dulu logaritma ini. Setelah kita perhatikan ternyata di sini tandanya kurang. Kalau misalnya dia kurang, berarti nanti si numerusnya itu dibagi. Kenapa? Karena basisnya sudah sama. Nah, kalau misalnya kita percantik, maka bentuknya adalah 2 log X kurang 3 yang dibagi dengan 1 per X kurang 2. Ini akan sama dengan 2 log 2X ditambah dengan 24. Dan ini berlaku karena berdasarkan sifat A log B kurang A log C adalah A log B per C. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini basisnya sudah sama. Artinya apa? Kalau dia berupa persamaan, maka kita tinggal ambil numerusnya karena basisnya sudah sama. Ambil numerusnya, X dikurang 3, sebenarnya ini kan adalah bagi 1 per X kurang 2 ya. Dan ini boleh diganti menjadi kali, ini diberi kurung agar terlihat lebih cantik. Boleh diganti menjadi kali apabila ini dibalik, sehingga ini berganti jadi X kurang 2 per 1. Tapi per 1 tidak perlu ditulis ya. Sama dengan ini ambil numerusnya, 2X ditambah 24. Nah, ini sudah cantik bentuknya sehingga ini boleh kita kali pelangi. Hasilnya adalah X kuadrat dikurang 5X ditambah dengan 6 sama dengan 2X ditambah dengan 24. Langkah berikutnya, jadikan satu ruas menjadi 0 sehingga X kuadrat ini pindah menjadi min 7X plus 6 karena sebelah ruas kiri jadi dikurang 24, maka ini menjadi min 18 sama dengan 0. Langkah berikutnya adalah silakan difaktorkan yang kalau dikali hasilnya min 18, kalau ditambah hasilnya min 7, maka hasilnya adalah 9 dan 2. Karena dia negatif di 7, maka yang paling besar yang negatif ya, plus. Maka X kita sama dengan 9, X kita sama dengan min 2. Nah, apakah pengerjaan kita selesai sampai di sini? Jawabannya adalah tidak. Kenapa begitu? Karena di dalam fungsi logaritma itu kita punya syarat. Langkah berikutnya adalah kita harus cek nih syarat dari fungsi logaritma. Apa itu syaratnya? Syarat dari fungsi logaritma itu harus si numerus besar dari 0. Nah, ketika kita masukkan 9 ke dalam numerus yang ada di soal, dan ngeceknya harus ke soal ya. Masukkan 9 ke soal, 9 kurang 3 positif, hasilnya 6. 6 itu besar dari 0 ya, berarti dia memenuhi untuk yang ini. Kemudian 9 kurang 2, 7 memenuhi juga karena positif, dan masukkan ke sini juga positif, berarti 9 memenuhi. Nah, sekarang kita cek min 2. Min 2 masuk ke sini jadinya min 5 tidak memenuhi. Min 2 satu saja sudah tidak memenuhi, berarti sudah salah ya. Nah, sehingga ini tidak memenuhi. Maka apa yang terjadi? HP kita adalah 9 saja. Nah, jadi jangan lupa bahwa kalau dalam fungsi logaritma yang si persamaan, kalau kita sudah menemukan nilai X-nya, jangan pernah lupa cek syaratnya. Apa syarat untuk fungsi logaritma, Bu? Numerusnya harus besar dari 0. Oke, selanjutnya adalah soal pertidaksamaan fungsi logaritma. Dan yang perlu kita ketahui bahwa kalau kita bertemu dengan soal pertidaksamaan fungsi logaritma, maka basisnya wajib sama. Nah, di soal ini persamaan sebelah kiri itu setengah log X kuadrat kurang 5X tambah 4. Tapi sebelah kanan ini bukan merupakan logaritma. Artinya apa? Kita harus mengganti yang di sebelah kanan ini menjadi berupa fungsi logaritma. Cek basis di persamaan sebelah kiri kita. Sebelah kiri basisnya setengah. Artinya yang di sebelah kanan itu juga harus kita otak-atik sehingga basisnya juga menjadi setengah. Ini tetap kecil sama setengah log. Nah, karena kita butuh min 2 dan butuh basis setengah, ganti saja ini menjadi setengah log setengah. Tapi
Karena ininya min 2, maka setengah yang di numerus harus dipangkatkan min 2. Nah, ini harus selalu setengah log setengah kalau kita butuh basis setengah. Tapi kalau kita butuh basisnya misalnya 3, berarti ini harus jadi 3 log 3 pangkat min 2, karena kita di sininya min 2. Kalau basisnya 2 gimana? Berarti 2 log 2 pangkat min 2. Jadi untuk yang ini ikuti saja basis yang diberitahu di persamaan sebelahnya. Nah, sehingga sebelahnya ditulis lagi setengah log x kuadrat kurang 5x ditambah dengan 4. Nah, sekarang basisnya sudah sama. Kalau basisnya sudah sama di dalam pertidaksamaan, maka kita tinggal ambil numerusnya saja. Dan hati-hati cek dulu basisnya. Basisnya ini apakah besar dari 1 atau di antara 0 dan 1. Nah, perhatikan, kalau misalnya dalam pertidaksamaan fungsi logaritma, kita bertemu basis yang besar dari 1, maka tanda pertidaksamaannya tetap. Tapi kalau kita ketemu basisnya yang di antara 0 dan 1, maka tanda pertidaksamaannya wajib berubah. Nah, setengah itu masuk ke dalam rentang di antara 0 dan 1, sehingga tanda pertidaksamaan kita wajib berubah. Yang awalnya setelah ibu ambil numerusnya menjadi x kuadrat kurang 5x tambah 4, tandanya kecil, tapi dia minta berubah, maka ini berubah jadi besar. Ini tinggal setengah pangkat min 2. Oke, kita percantik. Ini tetap menjadi x kuadrat dikurang 5x ditambah 4 besar sama dari setengah pangkat min 2. Di sini kita otak-atik. Kalau kita punya perpangkatan yang ada negatifnya, berarti itu artinya dia boleh dibolak-balik dalam pecahan. Jadi setengah pangkat min 2 itu sebenarnya sama saja dengan 2 pangkat 2. Nah, si 2-nya naik ke atas dengan cara pangkatnya berubah tanda. Nah, setelah itu 2 pangkat 2 sama saja dengan 4. Berarti ini boleh ibu ganti jadi 4. Yang tinggal apa? Setelah kita pindah ruas, yang tinggal adalah x kuadrat kurang 5x besar sama 0. 4-nya pindah ke sini ya. Nah, untuk mengerjakan ini, kita bertemu fungsi kuadrat yang bertemu pertidaksamaan. Artinya, pasti nanti kita akan menggunakan garis bilangan yang menguji titik. Nah, ini cukup keluarkan saja x-nya, maka yang ini tinggal x saja, yang ini tinggal 5. Besar sama dengan 0. Dari sini kita dapat pembuat 0-nya sama dengan 0, yang sini dapat pembuat 0-nya sama dengan 5. Langkah berikutnya adalah kita harus menggunakan garis bilangan. Garis bilangan dengan titik 0 dan 5. Coba perhatikan, 0 itu adalah bulat penuh. Kenapa? Karena di sini persamaan kita menggunakan tanda sama. Di sini juga bulat penuh karena 5 dan 0 datangnya dari dia gitu ya, bulat penuh. Nah, sekarang kita harus lakukan uji titik. Nah, biasanya kita melakukan uji titik 0, tapi sekarang karena 0 merupakan titik, maka tidak boleh kita jadikan uji. Nah, kita coba saja titik 1. Masukkan 1 ke sini, 1 kuadrat 1 dikurang 5 kali 1. 1 kurang 5, negatif 4. Berarti sebelah sini negatif, di sini positif, dan ini juga positif. Nah, di sini persamaan kita kan mintanya besar nih. Kalau dia minta besar dari 0, berarti yang kita ambil itu adalah angka-angka yang positif. Berarti yang sebelah kiri 0 dan sebelah kanan dari 5. Ini dia. Nah, tapi hati-hati, ini bukan merupakan HP kita atau belum merupakan HP. Kenapa? Karena kita punya syarat. Syarat dari logaritma tadi apa? Numerusnya harus besar dari 0. Berarti langkah berikutnya harus cek numerusnya. Mari kita lanjutkan. Nah, kita tahu tadi numerusnya adalah yang ini ya, yang x kuadrat kurang 5x tambah 4. Nah, berarti kita ambil nih. Kalau misalnya persamaan numerusnya x kuadrat kurang 5x ditambah 4, tadi harus besar dari 0, maka lagi-lagi kita ketemu persamaan kuadrat yang persamaan yang lebih dari 1 yang bertemu dengan pertidaksamaan. Artinya nanti kita juga pasti akan menggambar garis bilangan dengan melakukan uji titik. Nah, langkah sebelumnya kita harus melakukan pemfaktoran dulu ya.
Dimana kalau dikali dia plus 4, kalau misalnya ditambah dia min 5. Berarti ini 4 dengan 1. Negatif, negatif. Berarti di sini pembuat nolnya adalah 4, di sini pembuat nolnya adalah 1. Oke, kita buat gambar garis bilangannya lagi. Nah, di sini berarti titiknya adalah 1 dan 4. Perhatikan, titiknya itu bulat penuh atau bulat kosong. Karena ini tandanya adalah besar saja, tidak pakai sama, berarti di sini bulatnya kok kosong. Nah, uji titik sudah boleh kita lakukan uji titik 0. Kenapa? Karena di sini titik yang dipakai hanya 1 dan 4. Artinya kita uji titik 0. 0 masuk ke sini habis, berarti ini tinggal plus 4. Berarti plus, negatif, positif. Nah, di sini dia mintanya kan yang positif. Berarti daerah yang boleh diambil adalah daerah-daerah yang positif. Besar dari 0 kan positif ya. Berarti ini juga daerah-daerah yang positif. Nah, kita punya 2 garis bilangan, maka tugas kita terakhir adalah menggabungkan garis bilangannya. Kita punya titik 0 dan 5, ada 0 dan 5 yang mereka adalah bulat penuh. Kemudian kita ada titik 1 dan 4, mereka adalah bulat kosong. Kebetulan 1 dan 4 ada di sini posisinya. Nah, kita cek 0 dan 5 tadi arahnya ke sini nih. Ke sini 1, ke sini 1. Kemudian 1 dan 4 arahnya juga ke sini dan ke sini. Lalu mana yang terarsir semuanya? Berarti yang besar dari 5 dan yang kecil dari 0. Maka HP-nya itu ada 2. Yang pertama, X besar kecil dari 0 dan 1. Tapi ingat, karena ini bulatnya penuh, maka di sini harus pakai sama. Atau X besar kecil dari 4 dan 5. Tapi karena ini pakai bulat penuh, maka ini pakai tanda sama. Ini dia hasilnya.